bersama Kak Pinkan dan Wilda. Iya, kita akan menemani adik-adik semua dalam ibadah online anak kecil GKI Damai. Adik-adik sudah siap? Siap Kak Pinkan. Iya, Bu Wilda sudah siap nih. Sudah siap kita. Semuanya pasti hari ini dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Seperti Kak Pinkan dan Bu Hilda. Coba lihat wajahnya Kak Pinkan dan Bu Hilda. Bahagia semuanya. Iya. Kita akan mulai ibadah kita dengan bernyanyi bersama-sama. Lagu apa ya Bu Hilda? Senyum dan Gembira. Senyum dan bermuka gembira. Yuk, musik. Senyum dan bermuka gembira, angkat tangan pujilah Dia, berjabat tangan semua, senyum gembira. Senyum dan bermuka gembira. Angkat tangan. Angkat tangan, pujilah Dia, berjabat tangan semua, senyum gembira. Wah, hebat sekali. Adik-adik rumah, good job semuanya. Kak Michelle juga yang ngiringin musik, keren banget. Bu Hilda, hari ini kan kita tuh temanya kalau Tuhan itu memberikan kesempatan kedua. Itu berarti kalau kita nakal, Tuhan maafin lagi. Tapi kita harus berbuat baik. Jauh lebih baik. Iya, betul Bu Hilda. Sebelum kita lanjut ke lagu berikutnya, kita harus berdoa. Jadi pimpin doanya atau Kak Pinkan? Ya, Kak Pinkan yang akan berdoa. Oh, Kak Pinkan, oke deh. Adik-adik, mari semuanya kita berdoa. Kita lipat tangan kita. Terus matanya gimana Bu Hilda? Dibuka. Tidak dong. Harus ditutup. Baik. Nah, Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan sudah memberikan kami hari yang indah serta sukacita. Pagi yang indah ini kami ingin beribadah, kami ingin bernyanyi, kami ingin mendengarkan cerita, kami ingin menyenangkan hati Tuhan. Tolong Tuhan sertai ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, open your eyes. Yeay, good job. Wilda, kita mau nyanyi lagi ya. Ayo kita menyanyi. Aku bahagia. Aku bahagia. Tidak ada yang nangis kan Bu Wilda? Coba lihat dah yuk, di satu-satu dilihat kita. Oh, tidak ada yang nangis. Semuanya berbahagia. Oke. Yuk, music. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat nakalku. Yesus angkat nakalku dan buang ke laut. Buang ke laut, buang ke laut. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat cengengku. Yesus angkat cengengku dan buang ke laut. Buang ke laut, buang ke laut. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat malasku. Yesus angkat malasku dan buang ke laut. Buang ke laut, buang ke laut.
tadi sudah dibuang nakal kita, dibuang cengeng kita. Ya, satu lagi malas kita. Kita sudah diangkat semuanya, dibuang ke laut. Berarti Jauh sekali. sudah nggak ada anak-anak yang nakal, ada. Sudah nggak ada yang nangis ya, marah-marah nggak ada ya. Semua baik semua. Baik semua yang malas-malas sudah dibuang ya kalau sifatnya bukan adik-adiknya loh yang jelek-jelek, sifatnya yang jelek itu sudah dibuang. Berarti yang sisanya tinggal yang baik-baik aja. Oke, kita nyanyi lagi Bu Hilda, adik-adiknya masih semangat loh. Karena anak-anak suka menyanyi. Satu. Kayak Kita ya. Lagu apa lagi Bu Hilda? kita nyanyi firman Tuhan ada di Hatiku. Oh, berarti sekolah minggu. Berarti kalau nyanyi lagu ini kita mau siap-siap baca Alkitab. Oke. Jadi adik-adik, sebelum kita membaca Alkitab dan mendengarkan cerita firman Tuhan, kita nyanyi dulu yuk lagu Firman Tuhan ada di hatiku dan hatimu. Music. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi ya, Bu Hilda. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, berbuah, semakin besar. Berbuah, berbuah, Besar sendiri. berbuah, berbuah, berbuah. Yeah. Jadi firman Tuhan itu harus selalu tumbuh di dalam hati kita, Oke. dalam perbuatan kita. Walaupun masih kecil, kita sudah mulai bisa mengerti akan firman Tuhan. Menjadi anak yang apa tadi Bu Hilda? Anak yang terbaik. Yang baik, yang nurut sama mama, Papa. Oke adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa dulu. Doa akan dipimpin oleh Bu Hilda. Yuk adik-adik semuanya kita berdoa, kita lipat tangan. Oke? Tuhan Yesus, Engkau memberikan kesempatan kepada saya semua anak-anak sekolah minggu untuk berdoa di hadapan Tuhan. Karena saya mau mendengarkan firman Tuhan, bukalah hati saya, mata dan telinga saya, supaya firman Tuhan tidak sia-sia begitu saja, tapi firman Tuhan selalu ada di hati saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Datang-datang mewek nangis. Kenapa anak cantik? Datang-datang kok nangis? Loh. Tambah keras. Kenapa? Hah? Cep. Kita sapa dulu yuk teman-temannya yang ada di rumah yuk. Yuk, cep dulu ya. Nanti nangisnya dilanjutkan lagi ya. Nah, yuk kita sapa dulu yuk. Kita bilang Shalom, selamat pagi. Adik-adik yang ada di rumah. Semuanya. Nah, kan menyapa terus Mona langsung diam lagi. Oh, nangis lagi. Loh, kenalan dulu sama teman-teman yang ada di rumah, nanti baru nangis lagi. Oh, gitu. Ayo kenalan dulu, namanya siapa? Kenalan sama adik-adik yang ada di rumah. Aku Hmm? Mona. 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 Biasa dipanggil apa? Mon ya? Enak aja. Loh, terus? Mona. Oh, Mona loh ya. Cantik. Terus rambutnya orange, matanya belok, hidungnya mancung tapi suka nangis.
Oh ya, lanjut ya. Lanjut. Loh, nangis lagi, keras lagi. Ayo adik-adik, Monanya suruh diem yuk. Cep. Cerita dulu sekarang. Bu Kristi mau dengarkan ceritanya dari Mona. Kenapa kok tiba-tiba datang-datang nangis loh? Kenapa sih, Mon? Aku dimarahin sama mama. Hah? Dimarahin? Pasti ada sebabnya. Nggak mungkin Mama marah-marah sendiri, Mon. Kenapa, Mon? Itu vasnya pecah sendiri kok. Loh, vasnya Aku kan pecah cuma sendiri. main tenis. Wah, ampun, teman-teman. Masa Mona main tenis di dalam rumah? Bener apa enggak? Ayo, boleh nggak sih, Mon, main tenis di dalam rumah, Mon? Nggak boleh ya. Nggak boleh. Terus? Ya. Mama ngomel-ngomel. Terus? Aku diomelin. Terus? Mewek. Iya. Terus tadi udah minta maaf belum sama Mama? Bilangnya ampun ma gitu. Terus dihukum nggak sama Mama? Enggak, mama cuma ngomel. Mama cuma ngomel. Ya udah, sekarang Mona duduk manis, dengarkan Bu Christine. Bu Christine mau cerita. Ceritanya sama persis kayak yang dialami Mona loh. Iya kan? Iya. Sekarang Mona duduk manis dulu. Sama kayak adik-adik yang ada di rumah ya. Duduk manis, dengarkan ceritanya Bu Christine hari ini ya. Oke. Duduk dulu ya, Mon. Oke. Siap. Nah, adik-adik, kita hari ini mau sama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Nih, disiapkan dulu ya Alkitabnya ya. Alkitabnya disiapkan semuanya. Kalau yang sudah bisa membaca, kita nanti baca sama-sama. Tapi yang belum bisa membaca, bisa minta tolong papa, mama, atau kakak untuk membacakannya ya. Nah, kita hari ini akan belajar firman Tuhan yang terambil dari kitab Keluaran 34 ayat 1 sampai dengan 35. Panjang sekali ya. Tapi yang sudah bisa membaca, nanti kita akan baca sama-sama. Yang belum bisa membaca akan dibantu oleh papa, mama, atau kakak ya. Kita buka Keluaran 34 ayat 1 sampai dengan 35. Keluaran 34. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pahatlah 2 loh batu sama dengan yang mula-mula. Maka aku akan menulis pada loh itu segala firman yang ada pada loh yang mula-mula yang telah kau pecahkan. Bersiaplah menjelang pagi dan naiklah pada waktu pagi ke atas gunung Sinai. Berdirilah di sana menghadap aku di puncak gunung itu. Tetapi janganlah ada seorang pun yang naik bersama-sama dengan engkau, dan juga seorang pun tidak boleh kelihatan di seluruh gunung itu. Bahkan kambing domba dan lembu sapi pun tidak boleh makan rumput di sekitar gunung itu. Lalu Musa memahat 2 loh batu sama dengan yang mula-mula. Bangunlah ia pagi-pagi dan naiklah ia ke atas gunung Sinai seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, dan membawa kedua loh batu itu di tangannya. Turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa serta menyerukan nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setia-Nya, yang meneguhkan kasih setia-Nya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Segeralah Musa berlutut ke tanah, lalu sujud menyembah serta berkata, Jika aku telah mendapat kasih karunia di hadapan-Mu ya Tuhan,
berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami. Sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengkuk, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami. Ambillah kami menjadi milik-Mu. Firman-Nya, sungguh aku mengadakan suatu perjanjian. Di depan seluruh bangsa-Mu ini akan kulakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, seperti yang belum pernah dijadikan di seluruh bumi, di antara segala bangsa. Seluruh bangsa yang di tengah-tengahnya Engkau diam akan melihat perbuatan Tuhan, sebab apa yang akan kulakukan dengan Engkau sungguh-sungguh dahsyat. Tetapi Engkau berpeganglah pada yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini. Lihat, aku akan menghalau dari depanmu orang Amori, orang Kanaan, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah segala firman ini, sebab berdasarkan firman ini telah kuadakan perjanjian dengan engkau dan dengan Israel. Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya, tidak makan roti dan tidak minum air. Dan ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman. Nah, sudah baca semuanya ya? Nah, firman Tuhan hari ini temanya adalah Tuhan memberi kesempatan kedua. Nah, kedua tuh gini loh ya. Nah, adik-adik yang ada di rumah, kalian ingat nggak waktu itu ketika umat Israel tidak sabar untuk menunggu kedatangan Bapak Musa membawa perintah Tuhan. Terus apa yang dilakukan oleh mereka? Ternyata mereka membuat patung anak lembu emas. Untuk diapakan patungnya? Ternyata untuk mereka sembah loh adik-adik. Nah, kira-kira perbuatan mereka ini benar apa enggak? Perbuatan mereka enggak benar. Karena apa? Karena perbuatan mereka sudah melanggar perintah Tuhan yang kedua. Ya, terus apa yang terjadi? Bapak Musa marah loh. Terus marahnya gimana? 2 loh batu itu dilempar sampai pecah. Nah, Tuhan pun juga marah. Terus, tapi kita punya Tuhan itu Tuhan yang sangat baik, penuh kasih setia, penuh kesabaran. Kemudian apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan kembali memanggil Bapak Musa untuk naik ke Gunung Sinai. Untuk apa? Untuk kembali menerima hukum Tuhan, untuk kembali menerima perintah Tuhan. Dengan catatan apa? Karena Tuhan kepingin umatnya ini untuk apa? Untuk bertobat, untuk menjadi lebih baik dan hidup seturut dengan firman Tuhan. Kemudian Tuhan memerintahkan Bapak Musa untuk naik kembali ke Gunung Sinai. Tapi seorang diri, tidak boleh ditemani siapapun. Dan juga hewan-hewan gak boleh ada yang masuk. Ya. Terus kalian tahu nggak perjalanannya itu? Tinggi, Bapak Musa harus melewati Gunung Sinai setinggi 2,3 kilometer. Bayangkan betapa capeknya ya Bapak Musa ya. Tingginya sampai 2,3 kilometer. Nah, kalian tahu nggak
di situ Bapak Musa juga harus berpuasa selama 40 hari, 40 malam. Waduh, bayangkan kita yang puasa sehari aja rasanya, kadang perut ini kok lama ya. Ini Bapak Musa 40 hari, 40 malam loh. Tapi Tuhan luar biasa, menyertai, menolong Bapak Musa luar biasa. Sehingga Bapak Musa mampu melewati semuanya. Satu perjalanan rohani yang luar biasa ya adik-adik. Nah, setelah berjumpa dengan Tuhan, Bapak Musa merasakan apa? Suatu perjumpaan yang begitu luar biasa. Sampai ketika di Gunung Sinai, yang cuacanya itu, yang sangat ekstrim itu, yang bisa sangat panas atau sangat dingin, ada muncul apa? Awan. Disitulah terlihat penyertaan Tuhan yang luar biasa ya. Nah, dan juga terlihat ketika Bapak Musa turun dengan perjumpaan yang sakral antara Bapak Musa dan Tuhan itu, ketika Bapak Musa turun dari Gunung Sinai, Bapak Musa ini wajahnya begitu bercahaya sehingga membuat Bapak Harun dan umat Israel menjadi takut. Takut. Apa ini? Ada sinar yang begitu menyilaukan. Nah, adik-adik, ketika itu Bapak Musa turun kembali membawa 2 loh batu. Yang berisikan apa 2 loh batu itu? 10 perintah Tuhan. Ya. Kemudian Tuhan ingin apa sih sebenarnya? Kok Tuhan ngasih lagi, padahal loh bangsa Israel, umat Israel itu sudah menyakiti hati Tuhan, memberontak sama Tuhan, membuat patung untuk mereka sembah. Padahal siapa yang harus kita sembah? Tuhan kan? Bukan patung kan? Boleh nggak kita nyembah-nyembah patung? Nggak boleh. Nah, makanya karena apa? Kok Tuhan tiba-tiba ngasih lagi? Karena Tuhan itu sayang sama umatnya, sayang sama kita, sayang sama adik-adik, sayang sama semuanya. Tuhan ingin supaya kita menjadi lebih baik lagi. Dengan cara apa? Memberikan kesempatan untuk kita memperbaiki diri, memperbaiki kesalahan kita, supaya kita semakin hari menjadi semakin baik dan lebih baik lagi. Nah, beginilah cerita hari ini adik-adik. Begitu juga dengan adik-adik yang di rumah ya. Biarlah semakin hari kita tidak menyesali apa yang sudah kita perbuat, yang lalu-lalu, yang mungkin membuat kita menangis, membuat kita merasa sedih. Kenapa ya aku kok melakukan ini ya? Kenapa ya aku tadi kok nyakitin hati mama ya? Kenapa ya aku tadi kok marah-marah sama papa ya? Kenapa ya aku tadi kok disuruh kakak enggak mau? Misalnya seperti itu. Tetapi kita mau semakin hari kita mau berubah, semakin hari kita mau menjadi semakin lebih baik lagi, seperti Tuhan yang sudah memberi kita kesempatan untuk kita mempunyai sesuatu yang baru dari diri kita. Beginilah cerita hari ini adik-adik. Kita doa dulu ya untuk cerita firman hari ini ya. Yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan demi kesempatan yang sudah Engkau anugerahkan buat kami. Engkau Allah yang sungguh baik,
Allah yang sungguh mengasihi kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur ya Bapa, jikalau pertolongan-Mu selalu membuat kami merasa baru dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jadikan kami anak-anak-Mu menjadi pribadi yang lebih dan lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita mau membuat aktivitas hiasan meja seperti ini. Gimana cara membuatnya? Caranya yaitu kita boleh ambil 1 lembar kertas buffalo yang akan dilipat ujung-ujungnya, dilipat kecil aja, enggak usah besar-besar. Kemudian juga dilipat tengahnya. Kemudian bisa didudukkan menjadi bentuk apa ini? Seperti tenda ya. Bentuk segitiga seperti tenda bisa didudukkan. Kemudian kita mau tempel gambar hati di tengahnya. Loh, kenapa hatinya seperti ini, Bu Christine? Nah, karena hatinya ini tadi kenapa? Hatinya terpotong-potong. Yang tadi awalnya apa? Awalnya yang tadi hatinya masih sedih karena merasa bersalah, tetapi kita akan pasang-pasangkan hatinya ini menjadi satu bentuk hati yang sempurna ya. Kita akan tempel di tengah. Hatinya sudah diampuni oleh Tuhan, sudah diperbaharui oleh Tuhan sehingga hatinya menjadi bentuk hati yang sempurna. Dan kita akan tempelkan 2 loh batu di kanan kirinya, di kanan kiri hati, yaitu dengan menuliskan 10 perintah Tuhan di kedua loh batu ini. Supaya apa? Supaya kita terus ingat apa sih perintahnya Tuhan buat kita, ya. Selain itu, kita juga mau tulis ayat hafalan di bawahnya. Ayat hafalan hari ini terambil dari mana? Dari Mazmur 103 ayat 12. Kita bisa tulis di sini. Apa ya isinya? Mazmur 103 ayat 12. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Nah, gampang kan? Adik-adik bisa mempraktekkan di rumah masing-masing. Gampang kok bahannya ya. Adik-adik bisa mencari bahan apa yang ada di rumah. Untuk 10 perintah Tuhan ini adik-adik bisa minta tolong papa, mama, kakak untuk menuliskannya juga untuk ayat hafalannya ya. Oke? Terima kasih. Wow. Berarti Tuhan mengampuni bangsa Israel ya Bu Christine ya? Iya dong, karena Tuhan itu penuh kasih dan sayang, juga Dikasih penuh lagi kesabaran. batunya gitu. Iya, yang sudah pecah tadi kasih lagi. Supaya apa? Supaya tetap ingat, orang-orang tahu dan kemudian orang-orang apa tujuannya Tuhan? Kepingin apa tadi adik-adik? Mentaati firman-Nya. Iya. Terus gitu ya? gimana? Mona masih mewek lagi enggak? Enggak. Pinter ya adik-adik ya. Kalau keinjak nyewek lagi boleh Kak? Oh, kalau kayaknya nggak mewek lagi. Terus nanti kira-kira adik-adik harusnya Mona ngapain ya sama mamanya ya? Ayo Mon. Apa yang harus Mona lakukan pada mama? Minta maaf. Terus selain minta maaf, Mona harus janji apa sama mama? Enggak main kasti tenis lagi di rumah. Lagian Mona aneh-aneh ya main tenis di dalam rumah. Kenapa Mon nggak boleh keluar ya sama mama ya? Kan corona. Oh iya, corona Mona nggak boleh keluar, tapi kreatif ya Mona main tenisnya di dalam rumah sampai mecahkan vasnya mamanya. Tapi Mon, nanti lain kali ya, Mona nggak boleh mengulangi lagi kesalahan yang sama ya. Oke. Terus Gambar Mona, aja ya. Mona nanti
harus lebih baik, juga harus minta maaf sama mama yang terutama. Dan nanti Mona ndak boleh main tenis lagi di dalam rumah ya. Adik-adik juga loh ndak boleh main tenis di dalam rumah loh. Siap. Main bola juga nggak boleh loh Mon. Ya Mon ya. Oke. Mona sudah berjanji sama Bu Christine. Terlebih Mona juga harus janji sama siapa Mon? Sama Tuhan. Tuhan. Pinter Mona, hebat. Sekarang kita mau ucapkan salam perpisahan sama teman-teman Mon. Yuk kita ucapkan selamat hari Minggu teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik semua, wah senang sekali kita sudah mendengarkan cerita yang begitu indah ya. Kita harus percaya bahwa kita ini memang tidak luput dari salah dan dosa. Kadang mungkin nggak sadar, nangis, teriak-teriak. Tapi kita tahu, aduh Tuhan, maaf ya tadi Kak Pinkan teriak-teriak atau mungkin bentak mama ya. Tapi kalau kita mau minta apa tadi? Minta ampun sama Tuhan. Pasti Tuhan selalu memberikan pengampunan dan kesempatan kedua. Nah, adik-adik dan Wilda, kita sudah di penghujung ibadah. Kita akan menyanyikan lagu favorit anak-anak nih Wilda. Wilda tahu nggak lagunya apa? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, kita Anak pasti seneng dong. Iya, bisa bernyanyi dan berhitung. Betul. Oke. Music. Oke, semuanya berdiri yuk. 1, 2, 3. 1, 2, 3. I sing a song for Jesus. 4, 5, 6. 4, 5, 6. I lift my hand. 7, 8, 9. 7, 8, 9. For you save me. 10, 10, 10. 10, 10, 10. 10, 10, 10, 10. Thank you, oh Lord. One more. 1, 2, 3. 1, 2, 3. I sing a song for Jesus. 4, 5, 6. 4, 5, 6. I lift my hands. 7, 8, 9. 7, 8, 9. For you save me. 10, 10, 10. 10, 10, 10, 10. Thank you, oh Lord. 10, 10, 10 again. 10, 10, 10. 10, 10, 10, 10. Thank you, oh Lord. This is the last one, Wilda. 10, 10, 10. 10, 10, 10, 10. Thank you, oh Lord. Wilda keren. Wah, adik-adik. Pasti seneng Tuhan pasti anak-anak. senang dong, adik-adik tambah pinter, jadi kesayangan Tuhan Yesus. Jangan lupa selalu mengasihi mama dan papa, juga semua adik-adik yang temui baik di sekolah, belum sekolah ya, masih online ya, teman-teman, saudara, kakak adik, semua harus saling menyayangi seperti Tuhan Yesus sayang sama kita semuanya. Iya, baiklah Bunda, kita akan menutup ibadah kita. Kita akan berdoa karena ibadah kita sudah selesai. Ayo. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih walaupun kami ini kadang nakal, kadang malas, kadang tidak dengar, tapi Tuhan Yesus selalu datang dan mengampuni kami. Tuhan tetap menyayangi kami. Terima kasih atas setiap kasih sayang, atas setiap kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk boleh selalu bertumbuh dan boleh selalu berubah menjadi anak yang lebih baik di setiap harinya. Kami sudah selesai beribadah hari ini, tapi kami ingin menjadi anak-anak yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan. Tolong kami ya Tuhan. Terima kasih atas segalanya Tuhan Yesus. Hidup kami hanya kami letakkan dalam tangan kasih-Mu. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa,
Terima kasih adik-adik semuanya. Sampai jumpa. Selamat hari Minggu. God bless you all. Bye-bye.